Terima kasih Bu Erma, Bu April atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, Bapak Direktur SMK, Bapak Dr. Insinyur Bakrun MM, Bapak Ibu, para narasumber, Bapak Ibu Widya Iswara dari Balai Besar, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah maupun guru-guru dari SMKPK yang bergabung pada virtual meeting ini atau kegiatan sosialisasi kurikulum paradigma baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rasa syukur atas berkat sehat untuk kita semua yang hadir di sini pada kegiatan virtual ini. Jika ada kawan-kawan kita yang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberkati kesembuhan. Baik, Ibu Bapak, selanjutnya tidak berpanjang lebar. Mari kita bersama-sama memahami dan mendiskusikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Sebetulnya Bapak Ibu, sebagian besar yang ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini sudah disinggung oleh Pak Mansur. Namun demikian, mari kita sama-sama cermati, pahami apa yang tertuang di dalam materi ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali materi ini, Bu Erma, materi udah kelihatan ya Bu? Mohon maaf. Sudah Ibu. Sudah ya. Baik, selanjutnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Di dalam muatan materi ini kita akan berbicara berkaitan dengan filosofi pendidikan oleh Bapak Pendidikan kita, Menteri Pendidikan pertama kita. Kemudian akan ada definisi profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga tujuan profil pelajar Pancasila, yang keempat prinsip-prinsip pengembangan proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja, dan yang kelima kita akan singgung juga dimensi profil pelajar Pancasila, keenam kurikulum SMK program, struktur kurikulum SMK program SMK PK, karena ini akan menyoroti bagian C yang berkaitan dengan pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Yang ketujuh, pengembangan pembelajaran proyek profil Pancasila dan budaya kerja, dan yang kedelapan, penutup dan rangkaian proyek. Kira-kira itu yang akan kita bahas lebih kurang 30 menit ke depan ini. Bu Erma mohon diingatkan jika waktunya sudah mendekati. Bapak Ibu, pada saat ini pasti kita banyak di kepala kita ingin bertanya. Tetapi pencerahan yang diberikan oleh Pak Dirjen, oleh Pak Mansur, oleh Pak Direktur, dengan keluarnya SK Kemenristek, itu adalah hal-hal yang sangat menyenangkan untuk kita sebagai pembelajar sepanjang ayat. Pertanyaan-pertanyaan itu pasti selalu merujuk kepada apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, dan di mana. Nah, mari kita lanjut ke filosofi. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merewind saja. Kita semua pasti sangat kenal dengan pahlawan pendidikan kita ini. Nah, beliau telah menanamkan tonggak-tonggak yang mulia supaya manusia Indonesia itu menjadi manusia yang merdeka. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat berangkat dari cita-cita luhur para pendiri
bangsa yang tertuang di Undang-Undang Dasar 45, nilai-nilai luhur kearifan lokal yang dimiliki Indonesia dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lahirlah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur tersebut. Visi yang menyatakan tujuan pendidikan Indonesia dan profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan, yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya bacakan visinya. Visi beliau tersebut atau pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bapak Ibu, Pak Mansur telah berkali-kali menyinggung bahwa kita adalah pelajar Indonesia, belajar sepanjang hayat, long life education, learning never ending. Pelajar Indonesia di sini, profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, kompeten, apa sih kompeten? Kata Pak Dirjen, itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik soft skill maupun hard skill. Pembelajaran berbasis kompetensi mengisyaratkan 3 ranah: skill, knowledge, and attitude. Kalau dibalik, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini sama dengan chicken and egg. Anda mulai dari mana? Nah, saat ini kurikulum paradigma baru ini mengisyaratkan kurikulum yang sangat dinamis, sangat fleksibel, yang memberikan keluasan kepada pihak pengelola pendidikan di sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang dalam era baru ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut sambil pelan-pelan. Definisi profil pelajar Pancasila ini adalah profil pelajar Pancasila merupakan pelajar Indonesia. Lagi kita ingatkan, kita adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini harus tertanam dan terukir di sanubari kita, sehingga terciptalah manusia atau pelajar Indonesia yang berkarakter, memiliki nilai-nilai luhur serta santun, sehingga dunia kerja tidak hanya melihat skill yang pertama, tetapi mereka selalu mengawali dengan bagaimana body language-nya. Kalau dia diwawancarai, dari cara dia berjalan, berdiri, menundukkan kepala, mengetuk pintu, itu sudah cerminan soft skill yang luar biasa yang sudah bisa dinilai oleh calon penerima kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut. Ini juga sudah terdapat di tayangan kurikulum yang mendahului. Nah, ini adalah dimensi, jadi profil pelajar Pancasila ini merupakan dimensi pelajar Pancasila atau pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini pasti mudah diucapkan. Tapi di dalam implementasinya, apakah kita sudah berpikir seperti manusia yang beriman dan berakhlak mulia? Apakah sudah berkata-kata seperti orang beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia? Begitu juga perilaku dan tindakan kita. Ini merupakan hal penting yang harus dicontohkan, bukan hanya dibacakan oleh
guru sebagai fasilitator, tetapi juga dicontohkan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kemudian mandiri. Mandiri ini dimaknai bukan mandi sendiri pastinya. Jadi cerminan dari seorang peserta didik atau pelajar Indonesia yang mampu melaksanakan tugasnya baik secara individu maupun secara berkelompok. Jadi kemandirian di dalam merancang, melaksanakan dan membuat keputusan untuk dirinya, tugas sehari-hari dan seterusnya. Kemudian bernalar kritis. Orang yang memiliki nalar kritis pasti bukan orang yang introvert atau sangat pendiam, tetapi orang yang mampu mengemukakan daya pikir, ide dan gagasannya untuk mengkritisi hal-hal dari sisi positive thinking atau growth mindset. Kemudian kreatif. Pak Mansur juga telah menjelaskan panjang lebar. Seseorang harus kreatif di dalam belajar, di dalam bekerja, dan di dalam bergaul. Sehingga muncul hal-hal kebaharuan, baik itu pola pikir, tindakan, maupun perbuatannya. Bergotong royong. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita hidup bermasyarakat, kita kerja secara berkolaborasi. Ini merupakan cerminan asih, asah, asuh, empati, dan simpati. Yang terakhir adalah berkebinekaan global. Saat ini di dunia tidak ada garis yang melarang pekerja dari Filipina untuk datang ke Indonesia, dari Bangladesh, dari India, maupun dari mancanegara. Tidak hanya pada sektor-sektor yang lebih tinggi jabatannya, tetapi juga pada sektor pelaksana pun kita mungkin dimasuki oleh tenaga-tenaga dari luar. Nah, oleh karena itu, peserta didik kita, pelajar Indonesia harus memiliki cara berpikir berkebinekaan dan global. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Apa sih tujuan daripada profil pelajar Pancasila? Pertama, tentu ingin menghasilkan pelajar dengan profil kompetensi pada bidang yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjadikan warga negara Indonesia yang demokratis dan menjadi manusia unggul serta produktif di abad 21 ini maupun di abad mendatang. Yang ketiga, tentu bertujuan menghasilkan lulusan pelajar Indonesia yang dapat berpartisipasi dalam membangun pembangunan global dan berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana prinsip pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja ini? Yang pertama pasti berpusat kepada peserta didik. Jadi pembelajar adalah peserta didik. Bagaimana tadi Pak Mansur mengistilahkan, bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang membuat setiap peserta didik belajar sesuatu. Tapi tidak peserta didik saja. Guru sebagai fasilitator juga belajar dari situasi dan lingkungan belajar yang diciptakan. Yang kedua tentu holistik. Holistik terintegrasi. Jadi setiap tema proyek yang akan disajikan dengan pendekatan lintas ilmu dan konten pengetahuan secara terpadu dengan memperhatikan koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek seperti murid atau peserta didik, guru, sekolah, masyarakat,
dan realitas kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah kontekstual. Pembelajaran tidak mungkin tidak memiliki kontekstual yang menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan konteks sosial budaya di lingkungan dunia kerja dan industri. Yang keempat adalah eksploratif. Nah, eksploratif ini ditandai dengan bahan pembelajaran proyek dikembangkan dengan semangat membuka ruang yang lebar bagi proses penggalian, inquiry, dan pengembangan diri. Nah, itu prinsipnya Bapak Ibu, kita sama-sama pahami dan bagaimana di dalam pembelajaran nanti yang diampu oleh guru sebagai fasilitator dalam menjabarkan proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut kepada dimensinya. Tadi sebetulnya sudah disinggung, jadi ada 6 dimensi dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini kita harus ingat sebagai dimensi di dalam setiap pengembangan rencana pembelajaran, kita harus memasukkan di antara unsur-unsur ini pada proyek yang kita kembangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran pelajar Indonesia yang di dalamnya memuat 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Dan kegiatan ini akan dilakukan secara terintegrasi tadi, jadi prinsipnya ada 4 tadi, diantaranya holistik. Nah, ini intrakurikuler, memiliki muatan pelajaran, kegiatan pengalaman belajar, kemudian proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja ini ada di kegiatan intra, ko, dan ekstrakurikuler. Jadwalnya sangat dinamis. Untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan kegiatan kerohanian bisa saja dilakukan juga di malam hari atau di luar jam pelajaran. Tapi tetap akan mengacu kepada struktur jam pelajaran yang tertuang di dalam kegiatan profil pelajar Pancasila. Selain itu, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila juga mengarahkan bagaimana sih menumbuh kembangkan sekolah yang berbudaya kerja sesuai dengan dunia kerja. Apakah itu ada di industri, apakah itu ada di desa, di kelurahan, atau di tempat-tempat yang merupakan tempat bekerja bagi peserta didik kita. Kemudian gambaran penerapan profil pelajar Pancasila juga merupakan karakter kemampuan yang dibangun dalam keseharian. Jadi di dalam keseharian kita ini peserta didik dari SMK sudah mencerminkan perilaku-perilaku yang santun dan memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah dimensi dan subdimensi daripada profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu subdimensinya ada 5. Di antaranya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi kalau kami di Bali kebetulan ini menyebutnya Trihita Karana. Jadi bagaimana kita juga memiliki akhlak berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama, dan berhubungan dengan alam semesta ini juga kita memiliki akhlak itu. Pak Mansur sudah menjelaskan juga tadi secara
namanya saya kurang bisa menyebutkannya secara Islam. Berkebinekaan global, ini subdimensinya adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemudian kemampuan berkomunikasi, komunikasi interculture dalam interaksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang dimensi ketiga adalah gotong royong. Ini tadi sudah dijelaskan, ada kolaborasi, ada kepedulian, dan berbagi. Yang mandiri, ada kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Terus bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan, kreatif, menghasilkan gagasan orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, seperti sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, Pak Mansur, kali-kali, jadi saya juga selalu mengikuti materinya Pak Mansur supaya kita makin cerah di bidang paradigma, kurikulum paradigma baru. Nah, tema yang tertulis di sini ada 9 tema yang berkaitan dengan tema-tema yang nanti kita pergunakan dalam membuat proyek profil pelajar Pancasila. Nomor 1 sampai dengan nomor 7 adalah tema pilihan. Mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokratis, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, dan yang ke-8 serta 9 itu kebekerjaan dan budaya kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan sampai kepada bagaimana memilih dan menentukan tema untuk proyek yang akan dilakukan di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Sebelum kita sampai kepada penentuan proyek, kita harus melihat struktur kurikulum SMKPK. Yang di paling bawah di bagian C adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagian A dan B Bapak Ibu sudah mendengarnya tadi dari Pak Mansur secara jelas dan gamblang. Ini juga telah dijelaskan, tetapi kita akan ke bagian C saja, di mana di kelas 10 ini terdapat 288 JP, di kelas 11 144 dan di kelas 12 itu 72, itu di semester 5. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini sama seperti yang tadi. Nah, ini kita lihat juga sama. Nah, apa yang akan kita lakukan di dalam pengembangan proyek pembelajaran profil pelajar Pancasila dan budaya kerja? Nah, pemilihan tema pengembangan proyek ini yang nomor 1, tiap tahun bisa memilih 3 tema, minimal 3 tema. 1 tema pilihan, 2 tema wajib. Boleh tidak 2 atau 3 atau 4, boleh saja. Tentu dilihat dari berapa kompetensi keahlian yang dibuka. Kalau hanya membuka misalnya di pariwisata, boga dan hotel, mungkin 1 saja cukup dulu gitu. Terus pemerintah atau direktorat akan memberikan contoh-contoh proyek yang nanti bisa dijadikan referensi oleh Bapak Ibu di dalam mengembangkan proyek-proyek yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian sekolah dapat mengembangkan proyek sesuai dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu dan kondisi sekolah Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, ini Wayan, adalah mohon izin. alur pemilihan dimensi dan elemen sub-elemen. Ini kalau kita lihat dari chartnya, jadi temanya apa? Tadi ada tema 9, 7 bisa dipilih sesuai dengan kondisi dan analisis sekolah berdasarkan prioritas. Kemudian profil pelajar Pancasila, lalu dikaitkan dengan dimensinya yang ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Elemen 1, elemen 2, dan elemen 3 ada sub-subnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti sebelum menentukan proyek dan melaksanakan proyek, kegiatan proyek, peserta didik dapat melakukan asesmen mandiri yang kita sebut dengan asesmen diagnostik. Jadi dari sub-sub kompetensi atau di sini pada prinsipnya asesmen diagnostik dilakukan sejak awal. Jadi apa yang sudah dia ketahui, apa yang dia tidak ketahui, dilakukan sejak awal perancangan proyek sesuai dengan pemilihan tema. Jadi dalam tema itu nanti akan dijabarkan ada tujuan, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada tugas baik dalam bentuk SLK, lembar-lembar kerja maupun bentuk lainnya. Bu Wayan, mohon Ya. izin. Iya, Waktu Bu. untuk paparan 5 menit lagi ya, Bu. Iya, Bu. Nanti Ya, lanjut Bu. tanya jawab. Baik, kami akan cepat. Contoh model pelatihan. Ini Bapak Ibu mohon dicermati. Misalnya tema 1 sampai 7. Jadi ada yang memilih 3 saja, 1 untuk pilihan, 2 wajib. Jadi 2 itu kebekerjaan dan budaya kerja. Ini ada 3 model. Jadi yang hijau muda, yang oranye, terus yang biru. Nah, di kelas 1, kelas 2, dan seterusnya, gitu ya. Jadi makin sedikit tema yang dipilih di kelas 1, karena dalam 3 tahun ini diharapkan semua tema telah dilaksanakan. Nanti Bapak Ibu bisa cermati informasi-informasi yang ada. Nah, di dalam penentuan tema untuk mengukur sesuai dengan tahapan, ini tema pilihan, tema pemberian opsi tema, penentuan isu. Jadi ada tahap awal apa yang dilakukan, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Selanjutnya Bapak Ibu, pengembangan proyek pembelajaran ini mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dikatakan berpusat pada peserta didik, holistik, kontekstual, dan eksploratif. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini adalah penerapan proyek. Kalau kita lihat mind mapping atau peta pikiran ini, mulai dari merancang alokasi waktu proyek, membentuk tim fasilitasi proyek, mengidentifikasi pemilihan tema, penentuan topik-topik, melaksanakan asesmen diagnostik, pemilihan elemen dan sub-elemen, kemudian merencanakan asesmen formatif dan sumatif, eksplorasi dan pengembangan, melaksanakan kegiatan proyek, melaksanakan asesmen dan perayaan proyek, kemudian menentukan pengolahan asesmen dan pelaporan proyek, yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut proyek. Ini adalah alur kegiatan proyek. Apakah ini bisa dikurangi? Ya silahkan Bapak Ibu untuk mengkondisikan mana-mana yang boleh digabung dari ke-13 langkah ini. Yang ini sama Bapak Ibu. Selanjutnya adalah peran asesmen diagnostik. Jadi kalau diagnostik itu, kalau kita ke dokter di diagnosa seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mulai waktu penggunaan, contoh dan bentuk asesmennya, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu kalau yang ini bisa dibaca mandiri. Asesmen individual peserta didik ini berupa catatan deskriptif. Jadi pada saat mengerjakan proyek, pasti ada informasi-informasi penting yang diberikan untuk mendukung proyek yang
dikerjakan. Apakah itu dalam bentuk artikel, bahan pembelajaran, buku atau modul, video atau bentuk lainnya. Catatan proses khusus cukup 1 paragraf. Mungkin tidak mengikat. Setiap orang punya cara belajar, cara melakukan kegiatan. Ada visioner, ada kinestetik, auditori, dan seterusnya. Ini akan sangat berpengaruh kepada catatan-catatan yang dibuat oleh peserta didik. Menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu dapat perhatian. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rapor, contoh rapornya pasti kecil, tidak bisa Bapak Ibu baca dari sana, nanti bisa dibesarkan kalau sudah menjadi informasi yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini adalah contoh proyek mengenal perundungan di dunia maya. Di pembelajaran SMKPK akan juga disampaikan materi berkaitan dengan anti perundungan. Begitu juga bagaimana proyek mengenal perundungan ini akan dilakukan. Durasinya 2 JP, terus bahannya bisa artikel, bisa bahan-bahan lain yang mendukung anti perundungan. Bisa saja bentuknya video dan seterusnya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa pasti akan ada tujuan, persiapan apa yang dilakukan guru, pelaksanaannya bagaimana, dan tugas yang harus dilakukan untuk proyek ini apa. Bapak Ibu yang saya hormati, di kebekerjaan akan ada 10 kegiatan untuk membentuk soft skill peserta didik atau pelajar Indonesia. Yang pertama ini kenali diri. Itu sama dengan membangun impian masa depan. Nah, Pak Dirjen mengistilahkan seorang harus punya vision dan fashion. Kedua, bekali diri. Kalau bekali diri, belajar dari berbagai sumber. Jadi menuju dunia kerja tentunya. Yang ketiga, eksplorasi. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Kemudian yang kelima, kolaborasi dunia kerja. Yang keenam, kreativitas dan proaktif. Yang ketujuh, aktualisasi. Yang kedelapan, komunikasi dalam wawancara mencari pekerjaan. Terus yang kesembilan, personal branding. Dan yang ke-10, rencana tindak lanjut. Aspeknya secara holistik kegiatan ini. Ya Bu. Waktunya sudah habis, mohon maaf. Baik Bapak Ibu, ini contoh berikut adalah tentang budaya kerja. Kemudian selanjutnya ini ada lembar refleksi. Sedikit lagi Bu Erma. Ada lembar refleksi untuk guru, Bapak Ibu pasti sudah tahu dan nanti bisa membacanya atau mendiskusikannya. Nah, yang penting diketahui Bapak Ibu untuk pembentukan sikap kerja dan budaya kerja menggunakan 5R. Nah, urutan dan polanya sama dengan proyek-proyek lainnya. Jadi akan ada rubrik untuk mendampingi guru di dalam menilai peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya nanti akan ada contoh-contoh alternatif penjadwalan. Ini juga Bapak Ibu bisa cermati, sudah disajikan sebagai informasi kalau blok harian, kalau harian, mingguan, dan bulanan seperti apa caranya. Seperti itu. Baik Bu Erma, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Bu Wayan yang telah memaparkan terkait proyek profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya kita lanjut tanya jawab ya Ibu. Menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama ini saya bacakan dari Ibu Dwi Artini SMKN 1 Gedong Tataan. Jadi beliau menanyakan pada struktur kurikulum pointer C yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja terpampang 8
JP, jam pelajaran untuk kelas 10. Apakah materi tersebut ketika diajarkan oleh peserta didik semacam kumpulan co-kurikuler yang ada di poin AB untuk memperkuat karakter dan nilai-nilai Pancasila? Adakah guru mapel khusus yang mengampu mapel tersebut? Terima kasih. Bu Wayan, mohon izin 3 pertanyaan langsung atau langsung dijawab Bu Wayan? Itu dulu ya Bu, saya pelupa baik. soalnya. Baik Ibu. Silakan Ibu. Baik, baik Ibu Dwi ya, Ibu Dwi ini. Bu Dwi. Tadi Ibu sampaikan siapa sih yang bisa mengampu profil pelajar Pancasila yang tertuang di kelas 10, 11 itu sudah ada JP-nya dan jam hariannya. Tetapi sudah disampaikan bahwa cara pembelajaran proyeknya itu bisa secara kalau per hari 8 JP per minggu itu di hari apa. Kemudian di mingguan itu dalam seminggu berapa kali. Nah itu kalau kita misalnya 288 JP dengan 3 tema, masing-masing tema akan mendapatkan 96 JP untuk kelas 10. Nah, jadi dikalikan nanti keseluruhannya menjadi 288 JP. Nah caranya bagaimana? Bisa tadi minimal 8 jam per minggu di hari yang sama atau yang berbeda, itu di hari yang sama mungkin ya. Nah setelah itu apa yang dilakukan tadi sudah saya jelaskan. Di tema kebekerjaan itu ada 9 kegiatan yang Bapak Ibu bisa pilih untuk di kebekerjaan. Kemudian di tema pilihan itu jika mengambil 3 tema berarti 1 tema pilihan. Bisa saja kewirausahaan atau kearifan lokal, itu terserah memilihnya dari tema 1 sampai dengan 7 yang dipilih. Sedangkan 8 dan 9 itu wajib. Nah begitu juga di kebekerjaan. Tadi telah dicontohkan seperti di sini. Nah di sini ini di budaya kerja akan diawali dengan 5R. Itu jadi ada kontrak belajar misalnya gitu ya, atau komitmen belajar. Ini 8 JP waktunya. Apakah akan diberikan 1 kali dalam 1 minggu atau dibagi-bagi, itu kebijaksanaan kepiawaian waka kurikulum untuk mengatur. Kalau ini proyeknya monthly gitu ya, bulan bulan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi dalam sebulan, jadi waktu yang 221 itu diberikan di dalam 1 bulan penuh, jadi sekitar berapa minggu? Sekitar kan kalau di dalam setahun 36 minggu ya, dimiliki 36. Mungkin 6 minggu ini untuk bulan profil penguatan pelajar Pancasila dan budaya kerja, itu kalau dalam 1 bulan. Tapi penentuan bloknya silahkan Bapak Ibu memilihnya. Mungkin itu Bu. Siapa yang boleh mengajar? Sebetulnya tadi sudah disampaikan juga adalah guru yang sudah memiliki nomor kode akreditasi atau guru honorer yang diusulkan untuk mengikuti, mungkin ada bimbingan teknis berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat PSMK. Jadi dengan sertifikat bimbingan teknis yang dikeluarkan, Bapak Ibu dapat mengampu mapel profil pelajar Pancasila. Itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wayan. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Umi Kulsum, SMKN 2 Bojonegoro. Dari tema profil pelajar Pancasila yang disajikan, sangat diperlukan guru-guru khusus untuk membuat modul ajar khusus, sehingga materi yang disampaikan bisa sesuai dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Ya. Baik, Ibu Umi Kulsum ya, SMK ya. Bojonegoro ya Bu? SMK 2 kah?
SMK 2 Bojonegoro. Baik Ibu, seperti juga sudah diinformasikan bahwa nanti Direktorat PSMK akan mengeluarkan modul-modul yang berkaitan dengan proyek, tadi pembentukan karakter atau soft skill yang menguatkan peserta didik di dalam melakukan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Nanti sudah disiapkan Ibu yang bisa dipergunakan sebagai bahan referensi dalam kegiatan proyek. Begitu ya Bu Erma. Masih ada kah Bu? Baik, iya. Satu lagi ya Bu, apakah dari SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, apakah untuk program profil pelajar Pancasila ini linear dengan mapel apa? Mungkin tadi sebenarnya Ibu sudah menjelaskan, mungkin lebih diperjelas lagi. Bagaimana Bu tadi? Maaf. Untuk program profil pelajar Pancasila ini akan linear dengan mapel apa? Dari SMK Muhammadiyah Profil pelajar Kota Malang. Pancasila ini sangat terintegrasi dengan, boleh dikatakan, ke semua mapel. Karena mapel-mapel itu harus mengandung 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi berketuhanan. Tetapi dipilih untuk mapel 1 lebih condong ke mana dimensinya. Jadi tentu akan berkait karena ini sifatnya holistik dan terintegrasi. Begitu Bu. Jadi tidak ada mapel yang tidak mengaitkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan prinsipnya Bu. Iya Bu. Baik Bu Wayan, mohon izin satu lagi pertanyaan Bu April ya, ini agak penting ini pertanyaan. Bagaimana mewujudkan proyek profil pelajar Pancasila di masa pandemi COVID ini, mengukur ketercapaiannya dan seterusnya. Mohon petunjuk ini dari Bapak Semindolu SMKN 4 Kupang. Oke. Bapak Ibu, ini adalah challenge kita ya, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila di masa pandemi. Bapak Ibu, tentu saya yakin bahwa sekolah mempunyai program berkomunikasi dengan orang tua, dengan dibantu oleh wali kelas, guru mapel, untuk selalu mengontrol keberadaan peserta didik, baik yang berada di rumah, belajar secara daring, perilaku dan sikapnya tentu selalu diingatkan. Tadi penanya sebelumnya, bagaimana keintegrasiannya? Pasti di setiap hari peserta didik ini dianjurkan melakukan kegiatan keagamaannya untuk dimensi nomor 1. Nah, begitu juga hal lain. Mengontrolnya bagaimana? Kan tidak ada tatap muka. Tentu mengontrolnya melalui jurnal mungkin. Peserta didik punya jurnal, report mingguan. Jadi ada sekolah, walaupun di masa pandemi, mereka selalu mengontrol peserta didiknya, baik secara sikap dan perilaku, maupun keterampilan-keterampilan apa yang dia lakukan di masa pandemi. Sehingga 6 dimensi Pancasila ini bisa terwujud dalam kesehariannya. Jadi sekolah, saya yakin Bapak penanya dari SMK 2 Muhammadiyah ini juga sudah tahu persis bagaimana caranya mengontrol peserta didik pada saat belajar melalui Google Form, medianya bisa WA, ya WhatsApp, WAG Group dan seterusnya, atau melalui Learning Management System yang diterapkan oleh sekolah. Pasti ada cara. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Wayan. Jadi mohon izin menyampaikan sedikit bahwa profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan
berperilaku sesuai nilai-nilai dari Pancasila. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan dulu karena memang waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Ibu Wayan Switi yang sudah memberikan materinya terkait proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab nanti akan dijawab oleh tim dari Direktorat SMK. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu kepada Ibu Wayan Switi yang telah memberikan materi pada sesi ini. Terima kasih Bu Erma. Salam sehat selalu. Ya, baik, Ibu Erma, Ibu April, sebagai akhir dari kegiatan ini, jika ada kekurangan dari saya mohon maaf. Tapi untuk mengingatkan sebagai kata penutup bahwa kegiatan profil pelajar Pancasila ini di sini juga ditampilkan ada apa yang harus dilakukan oleh guru. Jadi tip untuk guru begitu ya. Kemudian akan ada perayaan atau pameran hasil proyek. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, guru dan wakil kepala sekolah juga mempersiapkan karena ini terintegrasi dan holistik, ada proyek-proyek yang menghasilkan produk dan jasa yang bisa di akhir tahun dipamerkan. Kemudian sebagai kesimpulan ini ada pembelajaran bermakna. Jadi penting sekali menciptakan pelajar Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila yang bermakna di dalam pembelajarannya. Jadi ketika peserta didik dapat mengumpulkan informasi dari lingkungan serta dapat mengkonstruksi pengetahuan sendiri untuk memahami suatu secara mendalam, maka di sini terjadi pembelajaran bermakna dan seterusnya. Baik, demikian terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri wassalam, Aum Santi Santi Rahayu. Saya kembalikan ke Bu April. Terima kasih.